Ya, selamat siang ya. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, hari ini kita lanjut ya materi praktikum audit. Ada 2 modul, modul 5 oleh kelompok 5, modul 6 oleh kelompok 6. Kita akan minta kelompok 5 dulu ya untuk presentasi ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya untuk kita diskusi ya. Pada kelompok 5 silakan presentasi aja ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kemarin kan kelompok 3, Pak. Kami kira Ya. sekarang kelompok 4. Apa kelompok 5? Kelompok 5, saya kira saya sudah WA ya. Kemarin ada yang nanya saya kelas mana ya? Saya lupa. Ada yang nanya saya udah jawab. Mungkin kelas 1 lagi apa ya? Oh, sekarang yang siap kelompok berapa presentasi? Sekarang yang siap sih kelompok 4 sama 5, Pak. Oh ya, sudah, nggak apa-apa juga kalau gitu. Ya, oke, kelompok 4 aja kalau begitu. Ya, nggak apa-apa, sama aja. Ya. Izin Pak, ada teman kami Abdillah Hamdi belum disetujui masuk Pak. Coba keluar dulu, masuk lagi, belum muncul soalnya. Oh baik Pak. Sudah bisa dimulai, Pak? Ya, silakan. Iya, selamat pagi Pak Fadil, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan modul 5, yaitu siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor. Nah, di sini klien atau PT Peta memiliki beragam jenis beban dibayar di muka, yaitu asuransi, sewa, pajak, dan perlengkapan. Yang pertama akan kita bahas adalah program auditnya. Jadi tujuan audit untuk siklus ini adalah untuk meyakinkan bahwa yang pertama, saldo pertanggalan neraca merupakan beban yang masih mempunyai manfaat di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, penambahan selama periode pemeriksaan merupakan pembebanan yang wajar terhadap akun tersebut, serta merupakan beban yang masih mempunyai nilai manfaat di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, pembebanan beban yang dibayar di muka memang merupakan beban untuk tahun berjalan dan telah dihitung atas dasar yang dapat diterima dan konsisten dengan dasar yang digunakan periode sebelumnya. Itu akurasi and cut off. Dan yang terakhir, akun-akun tersebut telah diklasifikasikan dengan tepat dan hal-hal yang penting telah diungkapkan dalam laporan keuangan, yaitu classification and disclosure.
Lalu kita akan masuk ke prosedur audit. Yang pertama untuk sewa dibayar di muka. Baik, untuk sewa dibayar di muka, jadi di sini dari Esther memberikan informasi kepada kita mengenai sewa untuk tahun berjalan. Terus berdasarkan pengecekan bukti ini, diketahui bahwa sewa itu untuk periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2013 sebesar 20 juta, tetapi belum memotong PPh pasal 4 ayat 2-nya. Sehingga setelah dikonfirmasi, pihak klien itu, maksud saya pihak yang menyewakan itu berkenan untuk mengembalikan kelebihannya, sehingga nanti akan disetorkan oleh PT Peta dalam utang pajak PPh pasal 4 ayat 2. Nah, untuk pencatatan oleh klien ini pada tanggal 1 Oktober itu ada sewa dibayar di muka sebesar 20 juta, PPN masukan 2 juta, dan Ini dibacakan lagi Pak tujuannya. Ya. Ya, tujuannya yang pertama, saldo pertanggalan neraca merupakan beban yang masih mempunyai masa manfaat di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, penambahan selama periode pemeriksaan merupakan pembebanan yang wajar terhadap akun tersebut, serta merupakan beban yang masih mempunyai nilai manfaat di masa yang akan datang. Yang ketiga, pembebanan beban yang diberi di muka memang merupakan beban untuk tahun berjalan dan telah dihitung atas dasar yang dapat diterima dan konsisten dengan dasar yang digunakan periode sebelumnya. Akurasi and cut-off. Dan yang terakhir, akun-akun tersebut telah diklasifikasikan dengan tepat dan hal-hal yang penting telah diungkapkan. Classification and disclosure. Tepat. Jadi ini yang menjadi tujuan audit kita, sehingga kita tahu nanti untuk mencapai tujuan itu apa yang akan kita kerjakan. Kita akan munculkan tentunya di program audit tentunya.
Permisi Pak, ini saya bacakan prosedur auditnya. Ya, silakan. Ya. Jadi yang pertama untuk sewa DPR di muka, meminta daftar-daftar sewa DPR di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar. Ini mana yang pekerjaannya? Sudah minta apa belum? Lihat di modul 1 atau 2 di mana? Bahwa kita sudah minta daftar sewa di BRI Muka. Ini menurut buku di halaman 108 Pak, kita Oke, sudah di kolom paraf tolong dikasih keterangan. Buku 1 halaman 108. 1 garis miring 108 gitu aja. 1 garis miring. Di paraf aja, di kolom paraf. Oh, itu tadi PowerPoint ya? Halo? Bukan Pak, itu ini ada kendala sedikit di Oh, oke. kendala teknis sedikit Pak. Mohon maaf. Oke. Baik Pak, saya yang izin share screen Pak ya. Ya. Baik, baik. Kita lanjutkan ke nomor 2 prosedur untuk sewa DPR di muka. Periksa surat kontrak sewa untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama lihat di kertas kerja tahun sebelumnya. Nah, di sini untuk perjanjian baru kita telah meminjam surat sewanya. Untuk kertas kerja tahun lalu di buku halaman 242 itu tahun lalu tidak ada sewa DPR di muka Pak. Jadi tidak ada pembebanan yang ditambahkan selain sewa 20 juta. Oke, itu kalian Bapak periksa surat kontrak sewa untuk perjanjian baru. Itu di mana kita udah melakukannya? Itu di tadi Halaman Pak, di berapa? pernyataan 108 tadi Pak. Kita Masih meminjam 108, kasih sama kopi aja. untuk surat kerja tahun lalu di halaman 242 Pak. Itu satu. Ya, tulis aja halamannya. Ini sudah kita kerjakan. Ini ada keterangan di halaman sekian, ya. Ini kan praktikum ya.
Baik, saya lanjutkan nomor 3, Pak. Ya. Untuk nomor 3, periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut. Lakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di pos strategi. Ini kita dapat melihat di indeks G, modul kelima. Ya, coba kita lihat. Beneran perhitungan ya. Jadi menurut di sini untuk tahun 2012 karena sewa itu dimulai dari bulan Oktober, jadi untuk 2012 yang kita bebankan hanya 3 bulan saja, Pak. Sehingga Oke. perhitungannya 3/12 dikali 20 juta mendapatkan jumlah 5 juta, Pak. Untuk Kasih perhitungannya. Kasih perhitungannya. Kasih keterangan sedikit bahwa belum dihitung untuk tahun 2012-nya, beban sewanya. Sudah, Pak. Ya. Saya lanjutkan ke nomor 4. Ya. Untuk prosedur audit nomor 4, periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang. Di sini menurut petunjuk di buku kami tidak dapat menemukan buktinya. Oh, coba di internal control questionnaire. Coba lihat, itu ada. Coba lihat. Persetujuan dari komisaris. Pak, maaf. Ya. Internal questionnaire-nya di buku mana ya, Pak? Setahu Coba saya, lihat. Harus dibaca dulu di depan itu kan ada. Kan kita sebelum ngaudit kita baca dulu yang udah dilakukan oleh Herman itu. Di setiap modul ada di bagian depannya. Coba baca. Setiap modul ya ada di bagian depannya ya di buku 2-nya coba lihat. Itu kan untuk memberikan gambaran kepada kita sebagai auditor untuk siklus ini seperti apa sih pengendaliannya, karena itu prosedur wajib. Memahami pengendalian itu wajib ya. Menguji tidak wajib ya, boleh. Nah, salah satu yang dilakukan untuk memahami pengendalian dalam bentuk ada flowchart, ada narasi. Nah, ada yang lazim dipakai adalah dengan pertanyaan yang berkaitan dengan pengendalian internal. Ya. maaf Pak, kelompok kami sepertinya nggak nemu itu Pak, cekinya.
Bentar itu, bentar. Maaf di buku 1 ya, buku 5. Ya udah, ini lewat buku 5 memang nggak ada. Baik, Pak. Lewat ya. Baik, Pak. Saya lanjutkan ke nomor 5. Pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dengan jangka panjang. Di sini karena tidak ada daftar jangka panjangnya, Pak, jadi hanya ada jangka pendeknya aja. Coba maaf di buku 1 pakai yang nggak ada juga. Ya sudah, oke. Ya lanjut. Baik. Untuk nomor 6, untuk kontrak sewa jangka panjang, lakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku. Karena tidak ada kontrak jangka panjangnya, maka ini tidak ada, Pak. Iya, nggak ada ya. Iya. Terus untuk yang nomor 7, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati. Ini ada di modul 5, indeks G, Pak. Ya. Nah, ini karena pembayaran tadi, karena dikembalikan kepada peta untuk disetorkan, maka ada koreksi. Di sini ada piutang lain-lain terhadap utang lain-lain. Di sini sebesar 2 juta. Coba lihat ininya, apa parenya. Ini, Pak, Maaf, Pak. Ini di sini saya menambahkan akun baru, boleh tidak, Pak? Ambil yang sudah ada aja. Oh, yang ambil sudah salah ada satu, aja. digabung aja. Baik, Pak. Untuk yang akun mana nih? Oh, itu ambil yang ini aja. Coba ambil neraca saldo aja, bukan neraca saldo. Neraca saldo di sisi utang. Itu ada akun yang nggak dipakai itu kalau salah yang. Sudah kelihatan belum? Oh, belum neraca saldonya. Belum ya? Sebentar. Atau di ini aja. Oh. Ini keluar dulu aja. Ya, coba yang di sisi hutang. Di A22 ya. Ini saya buat baru ini, Pak. Coba tuh yang paling bawah apa tuh? Coba yang A22 ya itu. Hutang pajak itu berapa? Itu aja pakai itu. Itu nggak dipakai itu. Enggak, Pak. Itu saya buat sendiri, Pak. Oh, oke. Saya pikir boleh. Oh, itu 6 ya. Nanti ngerubah agak ribet itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Harusnya biar mudah yang 5 aja yang dipakai tuh. Pasal 22 itu kan nggak dipakai itu. Pakai itu aja. Pindahin situ aja. Itu biar aja. Yang sudah angkanya dipindahin. Biar teman-teman yang lain. Ya nanti habis selesai kelas, saya minta semua mahasiswa mengejas nomor koreksi dan jumlah koreksinya hari ini
malam sebelum jam 12 email ke saya. Pastikan semuanya sudah sama ya. Saya berharap semuanya juga bisa ya. Walaupun diskusinya per kelompok ya. Oke, jadi kita pakai yang 05 tadi ya. Ya, oke. Jadi nggak usah nambah akun dulu ya. Kita ambil yang nggak dipakai aja. Oke, ya lanjut. Baik. Selanjutnya audit untuk asuransi dibayar di muka. Yang pertama, jadi di keterangan di buku 1 itu katanya investor memberikan yang memiliki klien ada kami selaku auditor. Berikut ini adalah daftar pekerjaan asuransi PT. Ada suaranya Di buku. putus-putus, bisa diganti sama teman yang lain. Putus-putus. Masih ya. Baik Pak, yaudah saya yang menggantikan. Ini kita baca informasi dulu. Di sini Saudari Esther dari pihak akuntansi ya, memberikan daftar polis asuransi yang dimiliki klien kepada auditor. Berikut ini daftarnya, daftar polis. Ini ada 4. Oke. Terus perusahaan mengasuransikan aset tetap sekian-sekian. Anda memeriksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi yang disimpan oleh Bapak Denny. Sewaktu memeriksa, ternyata klien hanya mencatat pembayaran premi asuransi pertama tanggal 1 Januari. Ini kan premi asuransinya 1 Januari sampai 31 Desember. Baru dicatat 1 Januari saja. Jadi nanti perlu disesuaikan, dikoreksi. Tapi sekarang kita ke prosedur audit dulu. Yang pertama, minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo buku besar. Nah, di sini saya agak bingung Pak, soalnya kami tidak ada buku besarnya di sini. Tapi kalau mau buku besar kan akun asuransi berapa coba di A2-nya? A21 coba lihat. Auditnya. Ya, buku besar itu A21 yang kepalanya. Asuransi dibayar di muka ada tidak? Ini ya Pak. Saya kira ini jurnal namanya Pak. Apa? Itu buku besar. Kalau yang saya nggak kelihatan ya, sebentar. Saya buka file saya dulu. Ya, itu 10600 kan? Itu beban ya, sebentar. Yang ini Pak, yang saya klik asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu kodenya berapa? 10602.
106, 102. Itu sub ledgernya, yaitu buku besar tambahannya. Tapi itu kalau besarnya kan beban asuransi dibayar muka. Tapi ini bisa ya 106, 102 itu angkanya berapa di situ? 3 juta, Ya Pak. itu, Masih ya itu sama, Pak. dicocokkan. Oh iya, berarti dicentang ya? Centeng, artinya itu sudah dicek dan cocok. Ya, minta daftar asuransi yang dibayar di muka. Itu daftarnya kan udah ada itu. 3 juta, 20 juta, ya. Total 23 juta kan. Nah, itu cocok apa tidak dengan buku besarnya? Kalau asuransinya berapa? Kalau asuransinya tadi 3 juta, Pak. Ya, 3 berarti kan cocok gitu kan. Iya, cocok. Nomor 2, periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, lakukan konfirmasi. Tadi sudah disebutkan di buku 1, halaman berapa ya? Halaman 108. Oke, tulis halamannya ya. 1/108 ya. Lanjut. Minta Periksa daftar juga kebenaran. sama tadi. 1/108 ya. Kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan Oke, biaya ini asuransi. mana? Nah, ini yang perlu kita koreksi karena belum dicatat penyesuaian di akhir tahunnya. Oke, Di G1. masukin di kertas kerja. Di Ya, G1 kasih keterangan di bawahnya. ini sudah diisi beban asuransinya. Karena akhir tahun. Lalu Oke, berarti di G-nya coba, di G-nya. Oke, di G-nya bagaimana koreksinya? di G koreksinya adalah Kasih asuransi keterangan pada beban. Harus jelas ini beban atau bukan beban. Kasih keterangan beban. Oke. Itu asuransi pada asuransi keterangannya Pak, koreksi untuk mencatat. pembebanan pada tahun 2012. Oke. Mana semuanya dihabiskan 1 tahun itu. Karena sudah expire kan, otomatis Ya. penuh karena bayarannya di awal tahun ya. Kalau bayarannya di tengah tahun, tentunya harus proporsional. Kalau masa tenggangnya masih ada ya. Ya. Lalu dibawa ke pare seperti ini. Sudah ya Pak ya? Lanjut ya. Oke, berarti sebentar parenya. Jadi perusahaan belum mencatat, seharusnya beban asuransi itu diganti judulnya beban. Yang iya. Ya. Yang sewa juga sama kasih keterangan beban ya. Soalnya saya nyesuaiin sama nama akun di ini Pak, di Oh iya, Bopolis. nggak apa-apa nanti disesuaikan aja nama akunnya ya, jadi beban. Kalau dia di laporan, ya, biar jelas. Ini kodenya udah sama ya, kode rekeningnya ya? Kode rekening saya buatnya di yang link langsung ke modul 1 Pak. Oke, ya, oke. Ya, Ini masih bikin dulu pare ya. modul 5. Ya. Ya. Jadi di awal perusahaan tidak mencatat ya di akhir tahun. Seharusnya dia buat jurnal penyesuaian. Lalu jurnal seharusnya kita koreksi beban asuransi pada asuransi di BRT Muka. Oke. Itu senilai 3 juta. Jadi usulan jurnal koreksinya sama seperti jurnal seharusnya. Ya. Oke. Selanjutnya mana tadi? Oh ya, sini. Pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan yang jangka panjang. Saya mau tanya sebentar. Kelompok 4 waktu kirim file ke saya ada nggak itu jurnalnya? Kelompok 4. Ini kelompok berapa presentasi? Ya, kelompok 4, Pak. Jurnal koreksi nomor 8 apa? Coba lihat tadi yang di parenya. Ini sudah diubah, Pak. Tadi udah berubah ya? Iya. Oke, ya udah. Ikut yang ini aja. Oke, lanjut. Ya.
Nomor 4, pisahkan antara biaya yang punya manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Ini karena tidak ada informasi apa-apa, jadi dikosongkan saja. Karena biayanya jangka pendek semua kali ya. Iya, yang 1 tahun saja ya. Lalu terakhir, perhatikan kecukupan jumlah asuransi dan atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungan asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point. Dikosongkan juga. Iya. Artinya kalau auditor melihat asetnya katakan 10 miliar, tapi cuma diasuransikan separuhnya 5 miliar atau 6 miliar misalnya. Tentunya ini kan menjadi catatan buat auditor untuk beri masukan, ya, apalagi misalnya lokasi bisnisnya di daerah yang beresiko, ya, misalnya mudah terbakar atau ada risiko-risiko lainnya, ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah pajak dibayar di muka. Pertama, minta daftar rincian. Ini ada ya, informasinya di halaman 108 juga. Oh, kita lihat dulu deh. Nih, pajak dibayar di muka, Saudari Esther meminjamkan data perpajakan seperti SSP untuk PPh 22 dan PPh 25. Jadi itu yang jadi acuan. Oke. Lalu nomor 2, periksa bukti pemotongan dan bukti SSP serta tanggal penyetoran dan pelaporannya. Juga ada di sana. Anda melakukan pengecekan dengan bukti SSP yang telah disetorkan dan telah dibukukan dengan benar. Berdasarkan informasi, kami tentang saja. Lalu lanjut. Nah, untuk prosedur 3 dan 4 ini, karena tidak ada informasi, maka tidak kami isi. Oke. Lalu kita ke jurnalnya, tidak ada ya, tidak ada jurnal penyesuaian. Sebenarnya di bagian ini kita perlu lihat dulu modul 8, Pak. Modul 8 di bagaimana si perusahaan mengkreditkan pajak dibayar di muka yang 22 dan 25 serta utang PPh 29. Nah, ini di sini ada disebutkan. Ya. Beban PPh sudah pas, pajak dibayar muka yang pasal 22 10 juta, pasal 25 24 juta. Jadi asumsi saya perusahaan sudah mengakrualkan yang bulan Desember 2 juta itu dan dimasukkan ke utang pajak pasal 29 di sini. Hanya di sini saldonya lebih 2 juta. Di sini kan 10 juta. Berarti perusahaan udah nyatetnya udah benar gitu. Jadi tidak ada koreksi apa-apa. Oke, jadi itu sudah di catat berapa oleh perusahaan PPh-nya? PPh-nya Pak sesuai yang di jurnal tadi 44 juta. Oke. 44 432 026 ya. Ya. Dan tidak ada PPh 23 ya di sini. Terus setoran uang muka PPh 25-nya sudah benar? Nah, karena nggak ada ininya Pak, nggak ada jurnal perusahaan gimana. Dan Tapi dari bukti SSP-nya udah dicek kan? Total SSP-nya berapa pasal 25? SSP totalnya 24 juta benar. Cuma yang yang Desember itu dibayarnya Januari. Tapi yang tahun lalu dibayar di Januari juga. Januari 2012. Iya, betul. Jadi kami asumsiin perusahaan emang cara nyatetnya itu memang
pajak dibayar di muka pada utang pajak dulu, terus nanti saat pembayaran utang pajak pada cash. Dengan cara itu bisa dibebanin semua pajak dibayar di muka pasal 25-nya di tahun Berjalan. yang sama, ya. Oke. Oke, selanjutnya yang terakhir PPN masukan. Pertama, kita daftar PPN masukan yang meliputi informasi tanggal faktur, NPWP, NPKP, DPP, dan besarnya PPN yang dipungut. Karena minim informasi, kami kosongkan. Terutama kita nggak ada ngomongin sama sekali tentang NPKP. Ya, diasumsikan nggak masalah ya. Lalu nomor 2, yakinkan bahwa semua pajak sesuai PM telah didukung dengan bukti pajak, yang semuanya merupakan PM yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Sama bukti nggak mencukupi dan kayaknya emang bukan itu fokus auditnya. Jadi dikosongkan. Di sini karena ada informasinya di 1108, jadi tetap saya centang, yaitu di 1109 sepertinya. Setiap akhir bulan, PPN masukan dikompensasikan dengan PPN keluaran melalui SPT untuk bulan Januari sampai Desember. Nah, berdasarkan itu, maka PPN telah dikreditkan traktor, SPT masa, dan sebagainya. Sementara untuk sisanya, ini menurut kami informasinya tidak cukup, sehingga kami kosongkan. Ya. Jadi, kesimpulan pemeriksaan, menurut pendapat kami, saldo beban dibayar di muka telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi Yang keuangan. pelaporan kantor belum disinggung. Pelaporan perlengkapan. Perlengkapan kantor. Oh iya. Siapa? Saya lanjutin aja ya. Perlengkapan kantor. PT Peta membeli perlengkapan kantor dan alat tulis yang dipakai untuk keperluan perusahaan. Setiap akhir tahun dilakukan perhitungan fisik untuk menentukan saldo perlengkapan kantor di neraca. Perhitungan fisik ini dilakukan untuk mengetahui berapa perkap kantor yang dipakai sebagai beban tahun berjalan. Anda mengetahui bahwa saldo awal tahun adalah 7.500.000. Nah, di sini karena kurangnya, kami tidak tahu bagaimana perusahaan mencatatnya. Jadi meskipun di laporan keuangan tidak sesuai beban sewa beban perlengkapan, sebentar ya, sambil buka. Tidak sesuai beban perlengkapannya dengan saldo akhir, tapi bisa saja perusahaan mencatat tadi kan saldo awal 7,5 juta, beban perlengkapan 1 juta, bisa saja perusahaan masukkan sisa yang kurang itu. Oke, kali itu buka parenya. Kita coba kira-kira dulu. Baik. Di sini kami nggak ini sih. Ya, dikira-kira dulu ya. Terkait karena ini kan kita lihat di neraca saldo awal 7,5 juta, saldo akhir 59.17.500. Artinya kan ada sudah dicatat oleh perusahaan kan? Kita coba catat dulu di bawah aja. Penyesuaian akhir tahun. Ya, jadi sudah dicatat beban perlengkapan. Yang ada di ya bahan lain-lain perlengkapan kantor ya. Ini Beban nilainya perlengkapan yang ada 1 juta Ini adalah kantor 15 berapa selisihnya? 1582500. 1582500. Oke.
Saya asumsiin perusahaan nyatetnya sudah benar. Ya, Karena kita nggak tahu komponen beban lain-lain. ya, beban lain-lainnya kita kasih warna merah dulu ya. Nanti kita cari ke model-model berikutnya ya. Oke, seharusnya sudah benar mungkin Pak, menurut kami. sudah benar. Ya, kasih keterangan. Seharusnya kasih keterangan sudah benar. Apa Pak? Sudah benar dicatat. Maka jurnalnya sudah kosong ya Pak ya. Oh, oke. Sementara dianggap sudah benar. Tetapi kan sebetulnya belum benar dong. Seharusnya perlengkapan kantor dicatatnya berapa? Beban perlengkapan kantor. Itu dia Pak. Tergantung. Bisa Kan jadi. kalau turunnya dari 7,5 juta, sisa 5,917. Berarti kan bebannya perlengkapan kantornya 1,582. Harusnya bebannya juga 1,582 dong. Tapi kalau perlengkapan itu hilang Pak, kan biasalah di kantor perlengkapan hilang, mungkin ada yang nggak kecatat atau gimana. Itu bisa jadi dicatat di beban lain-lain kan Pak? Bisa di beban lain-lain. Ya, bisa di beban lain. Tetapi kan ya ini kita belum tahu ya. Artinya kita dari tahu informasi yang kita dapat sementara adalah kemungkinan dia mencatat di beban lain-lain, kemungkinan ya, tapi kan kita belum tahu. Tapi seharusnya kan secara normalnya di debatnya beban perlengkapan kantor penuh dong. Iya Pak. Sebelum ada informasi lain ya. Iya. Mungkin kita catat itu dulu, penuh dulu gitu kan, sebelum ada informasi lain. Berarti di sini di insert row aja. Oh, bisa ya. Oke. Beban perlengkapan. Kreditnya perlengkapan kantor kan. Ya, sebelum ada informasi lain, harusnya seperti ini nyatetnya kan. Sedang beban lain-lain itu kita kasih tanda merah, itu kan perkiraan kita. Nanti kita akan cari bukti ya, melalui wawancara, melalui dokumentasi atau bukti lainnya ya. Jadi kita ngasih usulan koreksi ya Pak ya? Ya otomatis berarti kan ada usulan koreksi. Artinya bebannya harusnya 1,582,500 kan, sama dengan perlengkapan kantor yang hilang kan. Nanti kita lihat informasi lainnya ya. Beban perlengkapan. Itu 83009 ya. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Untuk yang beban perlengkapan itu andaikan memang benar dicatat, bukannya usulan koreksinya jadi cuma 582.500 saja ya Pak? Karena udah tercatat 1 juta di... Iya, 582 saja usulan koreksinya. Iya, Coba lihat. Salah. Coba tampilkan. Salah. Ya. Ya, 582 aja. 1 juta udah dicatat. Ya, terima kasih. Baik Pak. Jadi di sini nanti ditulis lagi ya.
Lalu berarti sudah ada berapa koreksi? 4 koreksi ya? ada 4 koreksi. Oke. Lalu kesimpulan pemeriksaan, menurut kami saldo beban dibayar di muka telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. Oke ya, berarti semua Demikian. kesimpulan audit akan seperti itu. Ya, semua kesimpulan audit akan seperti itu karena auditor berhasil mendapatkan bukti dan punya usulan koreksi. Tinggal kalau nanti usulan koreksinya tidak diterima, ya kita akan bicara masalah materialitas. Menjadi wajar atau menjadi wajar dengan pengecualian tentunya ya. Oke, ada lagi di kelompok 4? Sepertinya itu saja sih, Pak. Oke. Ya, saya minta pertanyaan dari masing-masing kelompok 1 orang. Jadi kelompok 1 dulu barangkali ada pertanyaan. Kelompok 1 ada pertanyaan? Saya dari kelompok 1, Pak. Siapa namanya? Arif. Arif, ya silakan Arif. Izin bertanya terkait ini, Pak. Utang PP 4 ayat 2. Ya, coba tampilkan koreksinya kelompok 4. Nih. Parenya, Sudah. kumpulkan parenya. Pare. Ya, gimana? Itu kan di buku 1 tertulis hal ini telah dikonfirmasikan klien kepada pihak yang menyewakan dan mereka bersedia mengembalikan kelebihan pembayarannya sebesar PP tersebut dengan diperhitungkan pada bulan berikutnya, bulan Januari, Pak. Jadi itu tetap perlu dikoreksi ya, Pak? Oh iya, ini kan kita buat laporan 31 Desember. Sehingga pada saat Januari nanti kita tinggal terima aja kan. Tapi di buku 1 dengan diperhitungkan pada bulan berikutnya tuh, Pak? Ya nggak apa-apa. Di Januari aja ya, Pak? Tetapi kan secara accounting kan di situ harus sudah dimunculkan. Ya, itu ada komitmen, nggak apa-apa. Nanti masalah perhitungan itu biasa, nggak masalah. Ya, tapi secara accounting itu harus dimunculkan bahwa pembayaran itu belum dipotong. Sehingga kewajiban perusahaan untuk menyelesaikan per 31 Desember 2012 ya. Ya, kelompok 1, ada lagi yang lain? Kalau enggak kelompok 2? Pak, sebentar Pak. Ya. Saya malah ada pertanyaan ini Pak. Tadi Ya. kalau sudah dicatat seperti ini, kemungkinan sama perusahaan, perlengkapan kantornya 1.582. Tapi kalau kami tambahin di sini nggak pas dong Pak. Malah berkurang deh. Ini lawannya bukan perlengkapan kantor tuh. Lawannya beban lain. Ini juga lawannya bukan perlengkapan kantor yang seharusnya. Oh iya Pak. Kan sebentar, udah benar lawannya perlengkapan kantor kan coba saya nggak kelihatan kiri lagi. Oke. Perlengkapan kantor ini kan sudah benar nih. Berarti kan sudah teroffset. Beban lain-lain di koreksinya. Oke. Koreksinya beban perlengkapan kantor pada beban lain-lain. Sehingga bukan beban perlengkapan kantornya sudah benar. Beban lain-lainnya menjadi PR kita, kasih warna merah. Ya. Kan ini hanya perkiraan kita, ya, beban lain-lainnya. Ya, makasih. Ya, kelompok 2. Diva Mulia. Halo Diva. Iya Pak. Coba kenapa kelompok 2 nggak ada koreksi terkait dengan beban perlengkapan kantor sama pajak? Kenapa? Pertimbangannya apa coba Diva? Kenapa pajak sama beban perangkat kantor tidak ada koreksi di kelompok 2? Halo Diva? Atau Clarissa? Clarissa? Nggak ada juga. Mungkin saya Pak izin menjawab Pak. Dengan siapa ini? Zaki Pak, kelompok 2. Zaki ya, silakan Zaki.
Ya, kami nggak ngelakuin koreksi yang PPh 4 ayat 2 itu karena itu tadi Pak diperhitungkan di bulan berikutnya di Januari 2013. Ya, itu Lalu untuk yang perlengkapan kantor itu karena nggak ada datanya gitu Pak, atas pemeriksaan fisiknya itu nggak ada datanya. Kami kira begitu Pak. Oh, oke. Ya. Ya, intinya untuk perlengkapan kantor di beban kita lihat 1 juta, tetapi nilai perlengkapan kantor turun 1.582.500 ya. Artinya ada yang kurang pas. Mungkin itu menjadi data awal kita sebagai auditor ya. Oke, dari kelompok 3 ada yang punya pertanyaan atau tanggapan? Dari kelompok 3 mungkin sama yang kayak kata Arif dari kelompok 1 tadi Pak, yang kami juga nggak masukin PPh 22 Pak. Oke. Itu di kelompok 3 kenapa ada business trip itu? Gimana ceritanya itu? Halo? Kelompok 3? Halo? Ya? Di usulan koreksi kelompok 3 kenapa ada usulan koreksi terkait dengan business trip? Sebentar ya Pak. Oke, sambil nunggu kelompok 3, kelompok 5, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Saya mau bertanya terkait dengan siapa? Juan Pak. Juan Christian. Juan Tomo. Juan Tomo. Oke, ya. Terkait dengan yang pencatatan sewa dibayar di muka, itu kan jurnal awalnya dia sewa dibayar di muka, PPN masukkan pada Bank Bini Pak kan? Sewa dibayar di muka, PPN masukkan, terus pada Bank Bini yang ini Pak, yang pencatatan awal pada bulan Oktober. Bayarnya 22 juta ya. Nah iya, seharusnya kan pencatatan awalnya itu sewa dibayar di muka, PPN masukkan pada Bank Bini, terus di bawahnya ada PPh 4 ayat 2 kan Pak? Kenapa di jurnal usulan koreksinya itu dia jadinya... Tunggu dulu. Bank Bininya harusnya berapa? 22 atau 20? Cuma 20 juta doang Pak seharusnya. Soalnya kan 2 jutanya kan dipotong. Iya. Jadi seharusnya kan dicatat sama company Bank Bini 20 sama PPh-nya ya, utang PPh-nya ya. Ya, nah, harusnya begitu. Artinya kan berarti usulan koreksinya nanti kalau mau diubah jadinya debit Bank Bini 2 juta, terus pada kredit Tunggu. Debit Bank Bini nggak bisa. Kan kasnya sudah keluar. Oh, jadi langsung dia kasnya udah keluar, realnya kasnya udah keluar. Artinya transaksi ini ada kesalahan company, yaitu company tidak menahan pembayaran yang 2 juta. Harusnya dia bayarnya 20 kan? Iya. Udah keluar, udah nggak bisa dikoreksi. Kas nggak bisa diapa-apain. Tapi bukannya usulan koreksinya itu selalu berkaitan dengan jurnal seharusnya, Pak? Oh, kan jurnal iya, tetapi kan ini jurnal seharusnya adalah company tidak memotong pajak, sehingga belum membukukan apa-apa. Oh. Kalau kita munculkan kas, kita ongkasnya udah keluar, nggak bisa diapa-apain. Ya. Oh ya Pak. Baik Pak. Ya. Terima kasih. Kelompok 6. Izin bertanya Pak. Dari siapa namanya? Johannes Pak, dari kelompok 5 juga. Oh, Johannes Christian? Ya, ini ya, jadi sebenarnya ini pertanyaan dari kebingungan saya pribadi nih. Yang saya tahu kalau misalnya di SSP itu kan di SSP tahun lalu itu SP-nya untuk PPh atau PPh 25 itu sekitar 7.345.250. Kalau saya halaman berapa itu? Buku halaman berapa? 270. Buku 1 halaman 270. 270. Sebentar, kita coba lihat dulu sama-sama ya.
270 itu 745 ini kan tahun 6 April 2011 ya. Nah, ya. Terus kemudian kan ini untuk tahun 2011 kalau tidak salah. Kalau saya kalikan 12 itu kira-kira itu hasilnya 143 itu kalau di neraca saldo itu merupakan beban pajak penghasilan tahun 2011. Sementara yang saya ketahui untuk PPh 25 itu dihitung berdasarkan beban pajak penghasilan setahun 2010 dikurangi kredit-kredit kredit 21, 22, 23 kemudian dibagi 12. Itu makanya tidak sesuai. Kemudian kalau kita bawa ke tahun 2012 ini seharusnya menurut yang saya ketahui itu mesti beban pajak penghasilan tahun 2011 dibagi beban Untuk pajak penghasilan angsurannya apa? Untuk apanya maksudnya nih? 2000. Halo? Angsuran ya Pak, angsuran untuk yang dibayar Untuk di tahun angsurannya kan 2012 angsurannya ini. di sini kita lihat PT Petas di SSP-nya setiap tahun, setiap bulan sudah menyetor 2 juta kan? Ya. Di halaman 118 dan seterusnya itu. Di halaman 112 itu PT Petas setiap bulannya sudah membayar 2 juta. Ya. Nah, pertanyaannya gimana? Yang saya tahu kalau PPh 25 itu kan harus berdasarkan pajak penghasilan tahun sebelumnya dikurangi kredit 21, 22, 23 kemudian dibagi 12. Kira-kira Ya, kalau saya untuk hitung-hitung angsurannya. itu sekitar 7 juta, Pak. Makanya itu Harusnya saya tanya angsurannya 7 juta. kok bisa 7 juta sekitar 7.300.000, Pak. Ya, sementara perusahaan hanya mengangsur 2 juta. Iya, Pak. Itu yang saya tanya sih, Pak. Kurang paham di situ. Ya. Ya, artinya ini kan secara accounting kan tidak masalah ya. Tinggal secara pajak, kalau pajak tahun sebelumnya berapa totalnya? 88.143.323. Ya. Artinya pembayaran pajak yang dilakukan oleh company tidak sesuai. Ya sudah nggak apa-apa, itu menjadi catatan auditor aja. Artinya ada peluang dia akan kesulitan di akhir tahun, kesulitan jangan-jangan dia baru bayar 24 juta, akhir tahun ternyata memang pajaknya 100 juta, kan agak berat itu kan. Ya satu, yang kedua tentunya nggak sesuai dengan ya SPT tahun lalu kan. Yang apa-apa ini jadi catatan aja, cara accounting nggak masalah. Ya. Oh, berarti berbeda Pak antara pajak dan akuntansinya nanti di Oh sini. iya, itu artinya perusahaan mengambil resiko. Mungkin setiap bulan kan harusnya juga udah ditegur sama kantor pajak kan, kalau memang nggak sesuai kan. Oh iya. Oke. Oke. Ada lagi? Kelompok 6. Muhammad Rozikul. Halo, kelompok 6, Muhammad Rozikul. Ya, Pak. Iya. Di kelompok 6 ini juga nggak ada koreksi terkait dengan PPh dan juga dengan ATK ya. Bisa dijelaskan kenapa? Mungkin karena menurut kami saldo akun perlengkapan kantor itu sudah benar, Pak. Ya, benar. Ya, bagus. Mungkin yang bermasalah itu di akun pembebanan perlengkapannya, Pak. Oke, terus kenapa tidak diusulkan? Kan artinya agak aneh, akunnya berkurang 1582500 sementara bebannya cuma 1 juta. Jadi pertimbangannya apa dulu kemarin waktu diskusinya? Itu sih tadi, Pak. Ya, berarti memang tidak ditindaklanjuti ya, lebih lanjut ya. Oke, kelompok 7. Nurul Latifah. Kelompok 7.
Belum ada sih, Pak. Belum Dari ada kelompok pertanyaannya? kami. Belum ada komentarnya Belum, juga? soalnya kalau kita yang tadi kelompok PPH 4 ayat 2 itu juga nggak dicatat gitu, Pak. Oke. Terus udah tertahkan. Oke. Kelompok 8, Robisa? Iya, Pak. Untuk Kenapa saat yang ini, Hmm? kenapa, Pak? Ada pertanyaan atau ada komentar? Masukan? Untuk saat ini belum ada, Pak. Cuman mungkin saya masih bingung tadi yang tentang koreksi itu tadi saya masih miss, Pak. Koreksi yang mana ini? Koreksi tentang PPH 4 ayat 2 tadi, Pak. Oh iya, tadi saya kira udah dijelaskan pada intinya itu kewajiban perusahaan untuk motong, tapi kan belum dipotong, artinya belum ada pencatatan kan, sehingga menjadi kewajiban perusahaan untuk menagih, karena dia otomatis sudah terutang pajak kan punya kewajiban untuk memotong, ya. Sehingga tadi udah diusulkan koreksi, sehingga tahun depan pada saat diterima dia tinggal store ya. Oke, kita balik lagi tadi ke kelompok 3 itu bagaimana cerita yang 42500 itu? Baik Pak, ini bisa share screen Pak? Nggak usah, jelaskan aja. Nggak usah ya? Ini jadi kami di halaman 102 itu kan yang apa? Yang perlengkapan kantor itu kan ada perangko dan materai ya Pak. Itu ada 25.000. Nah, Halaman itu kan berapa? Halaman berapa? Halaman 102 Pak, buku 1. Oh, di kas ya? Ya, itu yang belum di reimburse ke beban Pak. Oh. Nah, lalu di atas-atasnya itu ada bensin dan tol, ongkos angkut dan lalu ada bensin lagi Pak. Jadi kami masukinnya ke bisnis dan perjalanan bisnis dan akomodasi, nanti masuknya ke beban usaha di modul 1 Pak. Oke, ya udah, nggak apa-apa ya. Itu sepertinya nanti akan dimasukkan di modul 4 ya, tapi agak bersinggungan dengan modul 5 sini ya. Oke, ya udah. Jadi dikasih tanda aja bahwa nanti akan dibahas di modul 4 juga ya, supaya nggak 2 kali jurnal ya. Baik Pak. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih kelompok 5, kelompok 4. Di closing aja. Ya, kita break dulu 10-15 menit ya. Tolong semua mahasiswa mengadjust ya sesuai dengan yang kita sepakati ini ya. Ada 4 jurnal. Nomor 8, 9, 10, 11. Coba tampilkan. Kelompok 4 tampilkan dulu yang parenya. Ya, harusnya bisa cepat ini mengadjustnya, kan saya minta dibuat linknya ya dari neraca lajurnya ya ke jurnal penyesuaiannya. Ya, kita break 10 sampai 15 menit lah ya. Pastikan nomor jurnalnya sama, jurnal penyesuaian juga sudah sama ya. Kalau ada yang tidak sesuai, tidak sama ya nanti kita bahas lagi ya, tapi samakan dulu ya. 8, 9, 10, 11 ya. Oke, ya kita break dulu 10 menit ya. Bukan break, mahasiswa silakan mengedit dulu ya, nomor urut jurnal koreksi dan juga angka jurnal koreksinya ya. Karena beda-beda sebelumnya kan. Oke, nanti saya minta 1-2 kelompok untuk menyampaikan berapa total akhirnya ya. Oke, silakan diskus sama kelompoknya, tapi mengerjakan masing-masing ya. Nanti saya akan minta per masing-masing mahasiswa. Benar. Namun saat kelompok kami searching di Google tentang PSAK 13, dikatakan bahwa apabila terdapat biaya perolehan pada investasi, biaya itu include ke dalam nilai investasinya, sehingga
ada koreksi di sini sebesar 750, di mana beban yang tadi dikatakan beban yang tadi merupakan dicatat sebagai beban harus dimasukkan ke dalam nilai investasi, sehingga terdapat jurnal investasi PT Domba Kecil pada beban lain-lain sebesar 750.000, jurnalnya dibalik. Namun di kelompok kami mengalami sedikit kebingungan karena di buku 1 ini dikatakan bahwa Bapak Ranto memutuskan membeli lagi 5.000 lembar saham, 5%, dengan harga 87 juta, termasuk beban broker 1.500.000. Namun di pencatatannya ini beban lain-lainnya 750.000, sehingga menimbulkan kebingungan. Jadi kelompok kami mengikuti jurnalnya. Ya, dari kelompok 6, kalau kita melihat bukti yang dikumpulkan, ini bukti apa yang berhasil dikumpulkan oleh auditor, dan apakah auditor sudah bisa membuat kesimpulan audit terhadap akun-akun di siklus ini, termasuk siklusnya. Buktinya adalah bukti konfirmasi, Pak. Oke, bukti konfirmasi itu menjawab tujuan audit apa? Bukti konfirmasi harusnya menjawab tujuan audit tentang kepemilikan dan valuasi, ya, Pak. Kepemilikan, oke. Ya, jumlahnya oke. Ya, artinya belum bisa membuat belum cukup ya, sama dengan bukti konfirmasi piutang ya. Belum cukup. Artinya keputusan auditor membuat kesimpulan wajar kan kombinasi bukti. Ini satu bukti, oke. Terus bukti apa lagi yang berhasil dikumpulkan? Tadi ada kalkulasi matematik apa? Bukti tracing, vouching, coba dilihat. Kan kalau dilihat dari informasinya, auditor melakukan juga wawancara, tentu ada bukti inquiry juga kan? Tanya jawab, Pak. Ya, terus bukti apa lagi? Ya, jadi pekerjaan audit memang salah satu yang dilakukan adalah melakukan koreksi, tapi yang dilakukan adalah dia yang utama adalah mengumpulkan bukti. Atas dasar bukti itulah dia membuat kesimpulan apakah akun ini, siklus ini wajar apa tidak tentunya kan. Nah, untuk buat kesimpulan audit, di teori kan kita lihat auditor mengumpulkan bukti dan melakukan yang namanya beberapa bukti dia kumpulkan, atau kombinasi bukti itulah yang menjadi dasar dari auditor membuat kesimpulan ya. Di UTS kemarin kan kita lihat apakah konfirmasi piutang bisa membuat kesimpulan wajar? Belum ya, karena ada yang misalnya ketertagihan kan tidak bisa dijawab oleh konfirmasi piutang ya, karena piutangnya banyak, dikonfirmasi mungkin 10%, sehingga auditor perlu melihat perhitungan pencadangan piutangnya ya, net realizable value-nya. Nah, terkait dengan biaya-biaya ini tentunya juga auditor baru bisa membuat kesimpulan audit kalau dia merasa buktinya sudah cukup ya, relevan dan andal tentunya kan. Nah, oke, menurut kelompok 5, bukti apa aja dan apakah auditor sudah cukup membuat keputusan audit? Untuk menyimpulkan, ya akun ini oke, siklus ini oke, siklus-siklus yang lain oke, sehingga laporan keuangan secara keseluruhan oke, bisa terbitkan laporan wajar tanpa pengecualian. Sekarang, ya silakan kelompok 5. Buktinya apa aja dan cukup apa tidak? Kenapa bisa cukup atau nggak cukup? Untuk buktinya itu tadi ada... Yang lain, saya minta yang lain yang jawab. Gantian. Bisa menjawab, Pak? Ya, silakan.
Setahu saya bukti yang dikumpulkan oleh audit ini yang paling pertama tadi ialah konfirmasi ke PT Domba Kecil dan itu bukti PT penting. ya Domba Putih. Terus yang kedua itu dia terkait dengan documentation. Kenapa dibilangkan dokumentasi? Dikarenakan di dalam buku ini tertera mengenai rincian buku besar investasi. Artinya terdapat dokumentasi dari segala macam investasi yang dilakukan oleh si PT Peta. Itu ada di halaman 18. Coba lihat langkah auditnya. Nanti dari langkah audit kan kita bisa melihat bukti apa yang akan kita peroleh kan. Kan di TS juga ada itu kan. Ini kita praktikum. Praktikumnya mudah ya, teorinya banyak, praktikumnya mudah. Kita menjalankan program audit. Jalankan, dapat bukti audit, udah selesai buat kesimpulan. Adjustment aja, apakah cukup, cukup ya sudah, kurang ya tambah. Oke, coba lihat prosedur 1. Nomor 1 itu udah jadi bukti apa belum? Untuk nomor 1 ini siapkan schedule utama dari investasi, itu hanya bisa diperoleh. Ya, artinya ini kan baru schedule. Kalau dia melakukan dokumentasi, Pak. Belum, ini baru schedule utama yang setiap modul itu kan ada lead schedule, ya. Itu lead schedule itu di setiap modul harus dibuat, ya. Itu belum bukti, itu kan baru dokumentasi untuk mengumpulkan bukti nantinya ya. Kalau yang kedua ini buktinya apa nih? Kelompok buktinya apa nomor 2? Kelompok buktinya ini yang kedua konfirmasi, Pak. Oke. Tapi konfirmasinya bukan ke pihak yang tadi, kalau di HH1 dengan HH2 itu kan dia konfirmasinya langsung ke pihak piutang yang si Domba Putih sama Domba Kecil, Pak. Kalau ini dia lebih ke arah pihak lain selain itu. Nggak masalah, artinya buat auditor, kalau dia ingin tahu apakah perusahaan benar nggak punya saham, dia bisa nanyanya ke siapa saja? Seharusnya bisa nanya ke pihak brokernya yang mengurus pada saat penjualan itu, pada saat penjualan saham itu. Terus bisa juga nanya ke si Bapak Deninya ini sebagai orang yang melakukan pencatatan atas. Ya, kalau dalam internal perusahaan bukan konfirmasi namanya, itu inquiry. Oh ya, tanya jawab ya. Kalau tanya ya, pasti Pak. ke luar company ya. Nah, sehingga bisa ditanya ke yang menerbitkan saham ya, bisa juga ke broker kalau belinya melalui broker ya. Oke. Terus langkah keduanya? Yang langkah kedua kan tadi sudah, Pak, yang pihak broker. Yang langkah ketiga. Yang langkah ketiga ini tidak ada catatan kurs mengenai harga pasar atau market price pada saat pembelian itu, Pak. Karena dalam rupiah. Ya, dalam rupiah. Oke. Keempat. Terus langkah yang keempat itu dia terkait dengan konfirmasi. Konfirmasi dari pihak si Domba Kecil sama Domba Putih ini, Pak. Buktinya bukti apa ini? Buktinya, kelompok buktinya apa ini? Kelompok buktinya mungkin konfirmasi dan rekalkulasi, Pak, perhitungan ulang. Konfirmasi enggak kelihatan di sini kan? Bisa konfirmasi kan hanya menjawab nilai akhirnya kan? Ya, ini tentunya ada ya, buktinya dokumentasi ya, sama tadi perhitungan rekalkulasi ya boleh lah di satu kali ya. Ya, Pak. Sama bukti persetujuan ini kan juga melihat dokumentasi juga nih kan. Oke, nomor 5 apa buktinya? Kalau verifikasi sepertinya itu sudah jatuh ke konfirmasi, Pak. Kalau verifikasi. Cuma sayangnya untuk verifikasi dividen tunai atau saham ini kami tidak peroleh karena di HH1 dan HH2 itu dia terkait dengan surat konfirmasi terkait investasi. Kalau untuk dividen tunai, dividen saham itu tidak ada verifikasi lanjutannya, Pak. Paling cuma di halaman 129. Artinya bisa dicari dokumentasi juga, ada bukti transfer apa tidak itu kan? Ya, Pak. Ya. Oke ya, intinya begitu ya. Jadi intinya auditor ya, pekerjaannya apa? Pekerjaannya mengumpulkan bukti.
Kenapa dia mengumpulkan bukti? Karena dia harus mengeluarkan selembar kertas. Untuk bisa mengeluarkan selembar kertas, dia harus punya dasar. Ya, dia bukan petapa dapat wangsit langsung ketik selembar kertas. Ya, dia profesional. Artinya atas dasar bukti. Ya, nah selembar kertas ini outputnya dia, dasarnya bukti yang dikumpulkan. Jadi pekerjaan auditor sehari-hari ngapain? Ngumpulkan bukti, ya. Nah, tinggal sebelum dia ketik final atau tanda tangan final, dia lihat udah cukup belum buktinya nih, sudah bisa dia buat kesimpulan belum, ya. Nah, sepertinya untuk investasi dirasa bukti konfirmasi sudah, dokumentasi sudah, tanya jawab sudah, sehingga cukup untuk buat kesimpulan audit. Kesimpulannya apa ini? Nah, coba lihat kertas kerjanya, kesimpulannya apa? Menurut pendapat kami. Kesimpulan atas pemeriksaan ini, menurut pendapat kami, saldo investasi telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Ya, arti buktinya sudah ada, bukti dikumpulkan atas dasar prosedur audit, prosedur audit dibuat atas dasar tujuan audit, plus pengetahuan auditor bagaimana melakukan audit. Kalau nggak belajar audit kan nggak ngerti bagaimana langkah-langkahnya kan, tapi langkah-langkah itu substansinya dari tujuan audit yang bisa membuat langkah-langkah karena sudah belajar audit. Oke, sekarang lihat parenya. Biasa masih ada waktu 10 menit ya. Oke, kelompok 6. Ada yang punya pertanyaan kelompok 6? Muhammad Rahman. Muhammad Rahman. Siap Pak, mungkin sudah jelas. Mungkin kami yang bingung itu juga sama Pak, yang di bagian broker fee yang tadi 1,5 juta tadi Pak. Ya, itu kan mengacu ke standar tadi dari jawab ya. Oke, Nurul Fatmi. Halo Nurul. Iya Pak. Ada pertanyaan? Belum Pak. Sudah sama. Belum. Clarissa. Clarissa Prima Rifani. Ada pertanyaan? Iya Pak. Ada? Belum ada Pak. Diva Mulia, ada pertanyaan? Atau komentar? Diva? Cek. Siapa? Ya. Belum, masih sama-sama yang saya kerjakan. Oke, dari kelompok 8. Rona Susan. Pak, izin bertanya bentar Pak. Siapa ini? Rona. Rona, oke ya. Kan itu kan ada pembagian dividen. Nah itu ada pajaknya nggak ya Pak? Oh ya, ini bagus ya. Silakan kelompok 5. Kan itu kewajiban yang membayar dividen untuk motong. Ya, artinya perusahaan nggak akan terima penuh tuh, nggak akan pendapatan 75 juta itu. Ya silakan kelompok 5. Ini akan diterima dividennya kapan kelompok 5? Diterimanya di tahun depan, Pak. Tahun depan. 2017. Coba tulis di kolom M di M18. Kalau diterima jurnalnya gimana? M18. Mohon maaf sebelumnya, Pak.
Kalau dari pelajaran PPH Kutput kami, Pak, yang untuk dividen ini, untuk pajak terutangnya itu dia langsung dipungut pada saat pengumuman. Jadi seharusnya di jurnal dilaporkan saat pengumuman. Saat terutangnya itu pada saat pengumuman, Pak. Iya. Iya, tapi kan belum dibayar. Iya, Pak. Baru terutang Iya, kan? baru terutang. Ya, sehingga pada saat dibayar, jurnalnya gimana? Saat terima di Januari 2013, jurnalnya bagaimana? Berapa angkanya? Kas, terus di bawahnya PPH 23 pada piutang dividen. Ya, berapa angkanya? Coba kita lihat. Sehingga ini akan menjadi dasar kita melakukan koreksi audit di Desember tentunya. Tadi terakhir nomor koreksinya nomor berapa tadi? Kelompok 4 sampai nomor berapa? 12 ya? Nomor 4, kelompok 4 kayaknya sampai nomor 12. Berarti ini mulai nomor 13. Koreksinya tolong diganti jadi nomor 13 nih ya. Belas, 14. Tadi sampai nomor 11, Pak. Nomor berapa? Tadi sampai nomor 11. Oh, 11 ya. Berarti ini nomor 12 ya. Ya, jadi hari ini sebelum jam 12 semua mahasiswa email ke email saya fadlil.81@pknstan ya. Yang sudah hanya modul 1 yang sudah ada adjusted sampai modul 6. Yang nomor koreksinya sama dengan yang kita sepakati dan angkanya juga sama. Ya, pastikan semua mengerjakan sendiri. Ya, diskusi boleh. Ya, karena ini kan kita vokasi. Ya, selesai kelas audit ini, saya yakin harusnya sudah bisa audit pajak atau audit kinerja, audit apa aja, prinsipnya sama. Toolsnya juga sama, pakai Excel juga ya. Ya mungkin ada yang pakai software 1-2 ya. Tapi masih kemahalan di Indonesia software. Sehingga tetap toolsnya pakai Excel. Ya, prosedurnya hampir sama. Tinggal tujuan auditnya aja yang berbeda ya. Tinggal mengikuti tujuannya. Jadi saya harap semuanya diskusi tapi tetap mengerjakan Excel-nya sendiri ya. Sehingga tahu dan ya ini kan nggak susah, hanya perlu ketelitian. Ya, artinya usulan koreksinya jadi bagaimana? Kalau nanti akan kita terima Desember seperti ini, berarti usulan koreksi kita berarti kan pendapatannya tidak 75 tapi pendapatannya 63.750 kan, karena dipotong PH ya. PPH 23 yang debit apa kredit itu posisinya? John, PPH 23 di kredit. PPH 23. Akutnya juga sama, ditaruh di posisi kredit. Oke, ya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan oleh kelompok 5? Sebelum kita closing, ini udah hampir waktunya nih.
Ada lagi yang mau disampaikan kelompok 5? Sepertinya sudah tidak ada Pak. Cuma mungkin sedikit pertanyaan aja Pak. Yang nomor 14 nanti ini jurnalnya tetap seperti ini kan Pak? Yang jurnal ke-14 investasi PT Domba Kecil pada bulan lain-lain. Oh iya, nggak masalah ini kan. Itu urutannya, oh iya urutannya benar nomor 14 ya tadi ya. Ya. Kan dia harus kapitalisir seluruhnya kan. Oke, kalau nggak ada ditutup aja kelompok 6 ya. Saya minta hari ini semua mahasiswa ya email ke saya modul 1 saja yang sudah mengakomodir adjustment sampai modul 6, nomor koreksinya sama, angkanya sama. Ya, kalau ada mau beda kita diskusi hari ini ya. Oke, silakan ditutup aja. Baik, demikian presentasi dari. Ya, tutup aja dulu. Ya. Tutup aja. Oke, demikian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang. Ya, terima kasih kelompok 5 ya. Nah, jadi itu yang untuk hari ini. Kemudian besok akan saya sampaikan untuk tugas minggu depan ya, filenya modul 7 dan modul 4 dan 5 dan 6 ya. Berarti modul 7 dan modul 8 ya. Nah, nanti tolong untuk modul 7 ada saya kasih sheet tambahannya juga di luar yang ada ya. Yang intinya agak rinci. Kemudian untuk modul 8 tolong perhitungan pajaknya, perhitungannya juga disampaikan ya, tarifnya, kemudian detail perhitungannya ya. Di luar sheet yang sudah ada ya. Oke, saya kira mudah-mudahan sudah pada pinter-pinter ngaudit lah ya, sehingga memang ya pantas dapat nilai A semuanya ya. Oke, selamat siang ya. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak.